Pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca Roma pasal pertama ayat 16. Roma pasal pertama ayat 16. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita akan melihat terjemahan salah satu dalam bahasa Inggris. Kita akan lihat terjemahan dari ESV. Saya akan bacakan buat saudara. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Jadi di sini diterjemahkan for I am not ashamed of the gospel. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membaca firman dan kiranya melalui kitab Roma kami dibangun seperti Tuhan membangunkan Agustinus, membangunkan Luther dan orang-orang besar lainnya. Biarlah kami yang sederhana ini juga terus dibangun di atas firman. Dan khususnya ketika kami masuk eksposisi kitab Roma, Tuhan juga membangun kerohanian kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus menerus hari demi hari, minggu demi minggu menambahkan hikmat pada kami. Dan hari ini kami juga minta belas kasihan-Mu. Tuhan tolong kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi aku dalam terjemahan literalnya, aku tidak malu akan Injil. Itu terjemahan literalnya. Dan di dalam structure yang dipakai, seorang bernama Martin Lloyd Jones dalam eksposisinya mengatakan aku tidak malu akan Injil, itu juga adalah sebuah pernyataan kebalikan. Bahwa Paulus mempunyai keyakinan yang sangat kokoh akan Injil. Kepastian yang luar biasa akan Injil. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu mempertentangkan dua terjemahan ini. Ini dua terjemahan yang saling melengkapi. Aku tidak malu akan Injil. Yang artinya aku itu punya confident yang besar. Kokoh keyakinanku bahwa Injil itu benar. Nah saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa aku siap memberitakan Injil. Dia menjelaskan apa itu Injil, kenapa Injil begitu penting. Lalu kemudian dia mengatakan, ayo kita pergi ke Spanyol. Saya akan mampir ke Roma, saya bersedia memberitakan Injil. Tetapi di tengah-tengah itu Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Saudara, terbersit ada semacam sesuatu suasana pada waktu itu, banyak orang yang malu akan Injil. Sehingga dengan demikian kalimat ini menegaskan kepada Paulus, kesiapan dia disertai dengan sebuah keyakinan dan dia tidak malu karena Injil. Nah saudara, saya hari ini akan memakai cukup banyak waktu untuk mungkin menjelaskan konteksnya. Apa yang sedang terjadi di Roma pada waktu itu, sehingga pada waktu kita mendengar kalimat Paulus, aku tidak malu akan Injil, kita mempunyai gambaran, oh ternyata itulah yang terjadi pada kekristenan di zaman itu. Nah saudara, Roma di zaman Paulus adalah pusat dunia. Kota-kota besar misalnya adalah Kartago. Kota besar berikutnya nanti sampai ke tahun 400 adalah Milan. Milan, Kartago itu adalah kota-kota besar. Pak Tong sedang cerita tentang Agustinus. Agustinus adalah seorang yang tinggal di Tagaste. Lalu kemudian sekolah SMP-nya menuju ke Madaura. Lalu kemudian menuju ke Kartago. Lalu kemudian menjadi guru besar retorika di kota Milan. Nah Milan dan Roma itu adalah dua kota yang penting. Tetapi kalau dibilang pusat dunia, Roma. Maka Roma ini adalah sesuatu kota metropolis, plural, begitu banyak orang dari segala bangsa tinggal di sana. Roma terkenal begitu megah, hebat, dan sukses. Saudara masih pada waktu mengunjungi Roma, masih akan menemukan sisa-sisa kejayaan yang luar biasa. Akan ada, saudara temui arsitektur raksasa seperti Koloseum. Saudara akan menjumpai tempat-tempat seperti Pantheon. Saudara akan menjumpai tempat Sirkus Maximus. Dan mereka punya higienitas luar biasa sekali. Ada tempat pemandian air panas. Yang airnya dialirkan oleh berbagai macam sumber aquaduk menuju kepada kolam-kolam.
Jadi mereka itu refreshing, saudara. Mereka bisa ada air panas, ada air dingin. Lalu di tengah-tengah tempat itu ada semacam tempat taman di dalam tempat itu. Lalu ada tempat fitnessnya kalau zaman sekarang, tempat olahraga. Dan ada tempat sauna. Lalu kemudian ini menjadi semacam sesuatu tempat bersosialisasi, satu tempat yang sangat nyaman. Kebudayaannya sangat tinggi. Orang-orang yang kepengen nonton, boleh nonton di Koloseum. Ada adu gladiator. Kadang-kadang dibikin semacam kayak kapal, suasana ada air di dalamnya. Panggungnya didekor dengan luar biasa. Balap kereta, nonton di Sirkus Maximus. Ada pertunjukan sandiwara dan berbagai macam hal. Roti dan sirkus itu menjadi daya tarik kemegahan kota Roma. Megah, hebat, sukses, penuh dengan hiburan. Nah saudara-saudara sekalian, kaisar-kaisar Roma itu mempunyai bentangan wilayah yang luar biasa luas. Sehingga boleh dikatakan di zaman itu dunia itu semua dikuasai oleh Roma. Militernya tidak bisa dibendung kekuatannya. Kalau zaman sebelum Roma, Alexander Agung tidak pernah terkalahkan, maka kemudian semenjak Roma, maka boleh dikatakan Roma yang memegang segala sesuatu kekuatan militer. Militernya demikian kuat, militernya demikian disiplin. Dan berbeda dengan Yunani, mereka menggunakan teknologi yang canggih di dalam peperangan. Ketika orang Roma berperang, mereka mengajak berbagai macam tukang. Dan suatu ketika ada satu sungai yang sulit diseberangi, hanya di dalam waktu 100 hari lebih, mereka sudah bisa membuat jembatan, sehingga pasukan yang besar bisa menyeberang. Mereka membuat katapult, mereka membuat alat-alat untuk menghancurkan menara-menara yang tinggi, untuk kemudian akhirnya bisa masuk ke dalam benteng-benteng. Mereka bikin di tempat, lalu kemudian mereka jalankan mesin-mesin yang sangat hebat itu. Saudara, militer yang tidak bisa dibendung kekuatannya. Dan setiap mereka menaklukkan tempat yang baru, maka tempat yang baru itu harus mengakui kekuasaan Roma. Maka mereka harus menyembah kaisar. Saya sudah pernah menjelaskan, penyembahan kaisar itu tujuannya adalah untuk lebih gampang untuk menguasai tempat. Saudara-saudara sekalian, orang Roma itu pluralis. Dan orang-orang Roma itu adalah seorang yang boleh dibilang politeis. Jadi dia tidak peduli engkau menyembah apa. Tambah satu dewamu. Dan di tengah-tengah zaman yang pada saat itu politeis, mereka tidak ada kesulitan. Oh, kamu orang Persia, saya taklukkan. Kamu menyembah siapa? Aku menyembah Ahura Mazda. Tambah satu. Sembah siapa? Sembah Kaisar Roma. Kenapa harus disembah? Dia Soter, itu julukan untuk Kaisar Roma. Soter, dia adalah juru selamat. Dia Sotermu, sembah Kaisar. Oh iya, oke. Tapi saya boleh menyembah Ahura Mazda, terserah. Boleh sembah Marduk, silakan. Boleh sembah Dewa Bel, silakan. Boleh sembah Dewa Nebu, silakan. Semua dewa boleh kamu sembah. Kepada orang Mesir, boleh kami sembah Osiris, silakan. Saya mau menyembah Ra, silakan. Tapi tambah satu, yaitu kamu harus menyembah kaisar. Karena kaisar itu Sotermu, dia juru selamatmu. Dan kaisar Romawi mengatakan, saya pergi ke seluruh tempat menaklukkan untuk memberikan sebuah janji pada bangsa-bangsa. Yaitu mereka akan mendengar sebuah euangelion, kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ada yang namanya Pax Romana. Pax Romana, yaitu Irene, atau Shalom, atau damai under Romawi. Coba saudara ketika pikir kalimat-kalimat ini ya. Soter, Injil, damai, Shalom. Saudara kepikir apa? Kalau di zaman kayak begini muncul Injil Lukas yang mengatakan di zaman kaisar lahirlah juru selamat. Itu provokatif saudara. Di zaman itu ada Soter yang benar-benar Soter, bukan Soter palsu yang namanya kaisar itu. Jadi Injil itu saudara-saudara sekalian itu adalah sebuah kekuatan yang meledak, yang berani menantang kekuatan yang kelihatan raksasa pada waktu itu. Kamu mengatakan punya Injil? Iya. Injilnya Injil apa? Injil kedamaian Romawi. Injil yang sejati mengatakan Romawi itu menindas. Dia pura-pura membebaskan. Dia bukan membebaskan, dia palsu, dia mengikat. Dia tidak pernah membawa kebebasan, dia tidak pernah membawa kemerdekaan. Dia menipu rakyat, bread and circus, itu caranya dia. Ketika rakyat sudah mulai gelisah, kasih libur. Saudara-saudara sekalian, seorang kaisar pada waktu itu dituduh gara-gara kamu gunung Vesuvius meletus.
Maka kaisar itu mengatakan, kita liburkan rakyat 170 hari. Waduh saudara, kita kalau ada tanggal merah 170 hari kan enak ya. Kita liburkan rakyat, libur. Terus libur makan apa? Kasih makan rakyat, bagi roti. Selama hari libur mereka makan dan sirkus semua buka. Rakyat happy, ya sudah kan. Gak jadi berontak, lupa. Itu adalah strategi yang sering dipakai kaisar-kaisar Romawi. Itukah kedamaian? Maka Bapak Gereja Agustinus mengkritik habis-habisan. Pax Romana didirikan di atas keadilan sejati. Bagaimana mungkin ada keadilan di dalam Roma? Semenjak Roma berdiri, mana keadilan? Ketika orang Kristen dituduh, gara-gara kamu orang Kristen, maka kita diperlakukan tidak adil oleh dewa. Karena kita tidak melakukan keadilan, kita diperlakukan tidak adil. Agustinus mengatakan, kapan dalam sepanjang sejarah Roma kita melakukan keadilan sejati? Semenjak Romus sama Romulus terjadi pertumpahan darah. Negeri ini berdiri karena pertumpahan darah. Saudara dan saudara bertarung. Mana keadilan? Zaman kaisar apa ada keadilan sejati? Kata Agustinus. Saudara sekalian, dan dia mengatakan, dan bagaimana kamu bisa mengklaim ada keadilan dalam dunia ini kalau dirimu yang adalah milik Allah, yang harusnya menjadi milik Allah, kamu mengatakan ini milikku, tidak pernah akan ada keadilan. Sudah nangkep ya? Kalau kita bilang ini adalah tanahku, ini adalah rumahku, lihatlah bukti-buktinya semua jelas, ini tanah aku beli. Tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, bukan, ini milikku. Orang itu tidak adil, saudara. Itu punya saya kok, direbut oleh dia. Nah, diri kita punya siapa? Agustinus mengatakan, diri kita itu punya Tuhan. Lalu ketika saya mengatakan, bukan Tuhan, ini milikku. Itu tidak adil. Maka dosa pertama-tama dilakukan, membuat keadilan tidak ada lagi dalam dunia. Tidak adil karena apa yang seharusnya menjadi milik Allah, sekarang diklaim menjadi milik manusia. Nah jadi saudara sekalian, itulah pemerintahan Romawi, pemerintahan yang besar, pemerintahan yang mengklaim bahwa mereka punya soter, mereka punya juru selamat, mereka punya Injil, dan mereka mempunyai perdamaian. Kamu sekarang dalam perlindungan negara yang terkuat di dunia. Kamu akan mendapatkan peace, mendapatkan prosperity, mendapatkan justice, tapi ditindas. Propaganda penindas. Jadi ketika Roma menaklukkan, maka kemudian dia bilang, saya memberikan perdamaian, tapi ditindas. Orang Yahudi dikasih propaganda itu, kami adalah Pax Romana. Dia tahu, waduh ini orang Romawi nggak benar kok. Tetapi mereka mengatakan demikian, kedamaian di bawah kekuasaan Roma. Ini kabar baik, kamu sangat beruntung loh, kamu beruntung bisa mengabdi kepada Kaisar Roma. Saudara sekalian, maka ketika Injil diberitakan, Injil yang sejati, kamu mau mengabdi kepada Tuhan yang membebaskan kamu dari Mesir, atau kamu mau mengabdi kepada tanda kutip Tuhan yang akan memperbudak kamu? Itulah Injil yang pertama kali diberitakan. Pada waktu kala itu saudara-saudara sekalian, Injil diberitakan, visi setiap orang itu dipenuhi dengan wajah kaisar, kemegahan kaisar, kehebatan kaisar. Tetapi kita harus memilih. Sama seperti hari ini ketika kita mengatakan Kristus. Kayaknya Kristus kalah populer sama K-pop. Semua atmosfer dipenuhi dengan berbagai macam hal, tetapi bukan Kristus. Kelihatan orang percaya Kristus ketinggalan zaman. Tepat pada saat itu saudara sekalian, kekristenan dan Injil sejati memberikan tantangan dan perlawanan. Maka saudara sekalian, kalau kita melihat kekuatan, power daripada Injil yang tidak pernah takut menghadapi mayoritas apapun. Karena Tuhan selalu mayoritas. Maka jangan pernah takut saya sedikit. Jangan pernah takut saya tidak populer. Jangan takut mayoritas percayanya begitu. Tidak usah takut. Kenapa saudara sekalian? Karena justru kekuatan Injil meskipun berbeda. Karena ini Injil, nanti Paulus mengatakan kekuatan Allah. Allah akan pakai dan bekerja. Nanti kita akan lihat saudara. Jadi kaisar itu soter, dia membawa Injil yang palsu dan dia mengklaim membawa kedamaian bagi dunia ini. Pax Romana. Saudara sekalian, maka patung kaisar dan wajah kaisar ada di mana-mana. Dan salah satu strategi yang dipakai di zaman itu, karena tidak ada poster, zaman itu tidak ada internet, tidak ada foto, pakai cara apa saudara? Koin.
Saudara ingin agar wajah Anda diketahui sebanyak mungkin orang, maka dia menggunakan satu strategi, pakai koin. Maka saudara ingat ya pada waktu Tuhan Yesus, pada waktu ditanya boleh bayar pajak kepada, ambil sini koin. Koin. Muka siapa ini? Muka kaisar. Nah jadi di dalam koin itu ada muka kaisar. Jadi kaisar kenapa kok pakai koin? Supaya begitu dilihat, oh kenal. Seluruh orang kenal kaisarnya seperti apa. Dan ketika patung kaisar itu dinyatakan, seperti apa wajahnya saudara? Seperti dewa. Bukankah memang orang-orang zaman dulu percaya bahwa kaisar itu adalah klan agung, klan keturunan dewa, orang spesial dan sebagainya? Kita sama-sama manusia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemerintah di atas kita? Maka biarlah dia memerintah karena dia keturunan dewa dan anaknya yang nanti akan meneruskan karena dia keturunan dewa. Itu cara pikir orang zaman dulu. Semua melihat kaisar yang berkuasa, yang mulia, yang jaya. Dan kaisar ini saking hebatnya tidak gampang dipermalukan. Saudara tidak bisa loh maki-maki Nero, hilang kita. Kaisar-kaisar itu tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan, dihina-hina. Tidak bisa saudara. Barang siapa berani membangkang atau menghina kaisar akan dihabisi. Nah ini baru keren. Ini dong bilang saya ini adalah kaisar sejati. Saya juru selamat. Juru selamat bohong, penggal. Wah ini keren. Ya, saya juru selamat. Kamu sekaya apa? Lihat bentangan tanah saya. Saya kaya luar biasa. Saya jaya, pasukan saya kuat. Nah ini baru keren. Ini baru juru selamat. Kerajaannya kaya, jaya, kuat, penuh dengan segala kemajuan. Lalu mendeklarasikan diri sebagai juru selamat, pembawa kabar baik dan kelepasan. Maka orang akan gampang percaya. Orang akan gampang percaya dan orang tidak akan sembarangan menghina. Saudara ketika klaim gitu ya, Dek, kamu mesti percaya sama Tuhan Yesus. Terus dianya tuh miskin, banyak utang gitu kan ya, sakit. Saudara kayanya luar biasa, datang naik Ferrari. Gitu. Percaya sama Tuhanmu? Iya, lihatlah aku lulusan universitas bergengsi. Lihat hartaku begitu kaya, aku sehat walafiat, dulu sih sakit, berdoa disembuhkan. Keluargaku luar biasa, lihat istriku, lihat suamiku, ganteng, cantik, anak-anakku bagus-bagus semua. Lihat dirimu, iya aduh, hancur. Gitu. Datang lihat, keluargamu berantakan, keluargaku begitu mesra luar biasa. Bagaimana? Karena apa? Karena Tuhan loh. Iya ya. Tapi sekarang datang, Om, mau percaya Yesus. Perusahaanku ada 15, perusahaanmu berapa? Gitu. Om, saya baru utang KPR sih Om gitu ya. Di rumah sangat sederhana gitu kan. Mau datang mau cerita sama saya gitu. Kamu kelihatan sakit-sakitan. Enggak, cuman asma bengek Om dari kecil gitu ya. Enggak sembuh-sembuh gitu. Nah kan saya sehat walafiat gitu kan. Sudah punya pacar belum? Sudah nikah belum? Jomblo Om. Wah jomblo lagi gitu. Apa yang bisa dibanggakan dari kamu? Kadang-kadang kita kan begitu. Malu saudara kita menginjili. Tuhan coba seandainya aku hebat, coba seandainya aku kaya, coba seandainya aku tuh mempunyai begitu banyak kelebihan. Sekarang kalau kita lihat Paulus saudara, dia tuh untuk malu itu banyak hal saudara. Orang memberitakan Injil kalau sukses, itu saudara senang. Orang memberitakan Injil kalau digebukin, saudara masih mau maju lagi enggak? Mungkin malu loh saudara. Memberitakan Injil, tangkep, antek apa, gebukin gitu. Habis besoknya udah takut lagi memberitakan Injil. Baru memberitakan Injil, dikomplain orang, disuruh berhenti, di stop. Lagi ngurus izin, digeruduk masa. Besoknya keok, kapok, enggak mau lagi pelayanan dan sebagainya. Paulus itu sudah dimasukin penjara, digebukin, diapain, udah kayak, kalau istilahnya Pak Rudi Gunawan, die hard saudara. Tahu film itu ya, enggak mati-mati itu. Dari seri 1 sampai 4 ya kalau nggak salah ya gitu ya. Yang terakhir seri 4 tuh tembakin pakai pesawat tempur loh saudara. Di jalan tol ditembakin, tidak mati juga loh saudara gitu. Saya waktu dengar Pak Rudi bilang, bahas itu 2 Korintus, ini Paulus kayak die hard bener juga gitu ya. Udah mati-mati, sekarang John Wick tuh yang niru gitu ya. Ini yang lagi hits gitu kan ya. Rotten Tomatoes-nya tinggi sekali gitu ya. Nah, tidak mati-mati, digebukin, dikejar-kejar, tidak mati gitu. Lah Paulus juga kayak begitu. Kalau malu saudara, malunya itu harusnya kalau berhak malu. Paulus lebih berhak malu saudara.
Aku gagal. Kita gagal sedikit kan begitu kan. Dia bukan hanya gagal, dimasukin di penjara, dipecutin, kapal karam, dirampok pula. Kita kecopet aja udah trauma, saudara. Dirampok. Saudara baca 2 Korintus, berkali-kali menghadapi penyamun, kelaparan, kedinginan, tidak ada tempat tinggal, kapal karam. Saudara pernah pergi KKR regional, kapalnya karam itu. Kapal karam dia bilang, saudara. Dan dia pasti bilang loh, saya tidak malu memberitakan Injil, saya tidak malu. Orang di demo satu kampung digebukin, diseret sampai keluar, dikira sudah mati, bangun, masuk lagi, terus ngomong lagi. Saudara ketika baca gitu ya, mau lihat diri kita, apa kita tidak malu? Saudara? Kita yang malu. Saya malu, bukan malu karena Injil, malu karena tidak memberitakan Injil. Kita gampang menyerah, saudara. Dipukul sedikit, kesulitan sedikit, kita malu. Langsung mikir, apakah Injil yang kuberitakan ini benar? Kenapa aku begini? Saudara sekalian, Injil diberitakan pada waktu itu. Di tengah-tengah yang mau diberitakan Injil itu segini hebatnya. Tuhan percayakan Injil kepada orang yang tidak hebat, itulah kita, saudara. Jadi ketika saudara melihat orang lain begitu hebat dan saudara merasa kecil, disinilah saudara akan membuktikan kehebatan Injil, bukan kehebatan kita. Injil itu kuasa Allah, saudara, bukan kita yang berkuasa. Bukan kita harus sukses baru kita bisa berhasil menjadi alat Tuhan. Tidak. Tuhan tidak tunggu kita sukses, pintar, hebat dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan membalik semuanya itu. Inilah logika Injil. Saudara sekalian, Roma sangat membanggakan kebesaran kuasanya. Raja yang tidak mau mengakui kerajaan Roma akan dipermalukan. Barang siapa menentang akan dipermalukan, saudara. Mereka akan direndahkan, diolok-olok, diarak. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah diperlakukan seperti itu? Waktu dikatakan, inilah raja orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh pegawainya, saudara? Memang seperti itu caranya. Dipakein kayak bulu. Dipakaikan mahkota tapi dari duri. Dipakaikan kain ungu. Diarak, diolok-olok. Raja orang Yahudi, nyembah, aku nyembah. Habis itu tongkatnya diambil, dipukul kepala Tuhan Yesus. Raja kita diledek, diolok-olok. Dan Tuhan Yesus diam karena dia tahu dia punya misi untuk naik ke atas kayu salib. Saudara, seperti itulah yang dilakukan oleh soter palsu Romawi. Mereka akan merendahkan, mengolok-olok raja manapun yang menentang kekuasaan mereka. Jadi mereka memberitakan kabar kelepasan dan kemenangan. Saudara sekalian, kalau berita ini diambil oleh Paulus, lalu Paulus mengatakan, saya memberitakan soter. Wah, lebih hebat dong dari Romawi. Siapa soternya? Yesus. Loh, bukannya dia kalah? Bukannya dia dipaku, Paulus? Bukannya dia mati? Saya memberitakan kabar Injil. Injil apa, Paulus? Injil Yesus. Loh, Yesus kan sudah gagal, kenapa kamu beritakan? Saudara, pada waktu Paulus mengatakan aku tidak malu, persepsi orang zaman itu berkata beda. Saudara, kita semuanya di sini mengatakan kita akan berhasil memberitakan Injil kalau kita bisa berhasil mengubah persepsi publik. Maaf saudara, kalau saudara mempelajari, saya banyak riset mengenai penginjilan di abad permulaan. Persepsi orang terhadap kekristenan adalah sangat amat buruk, saudara studi. Baik dari yang orang-orang liberal sampai orang-orang Injili, saudara studi. Pikiran tulisan dari Harnack, dia ahli sejarah. Tulisan daripada orang-orang Injili seperti Michael Green. Saudara pelajari, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang Kristen dipersepsi sangat amat tidak baik. Dan kebangunan rohani paling besar, ledakan Injil paling besar, orang paling banyak terima Tuhan adalah di zaman itu. Jadi tidak harus tunggu persepsi semuanya itu baik baru kita memberitakan Injil. Tidak saudara. Nanti orang anggap kita tidak toleran, beritakan Injil. Injil itu kuasa Allah. Pada waktu saat itu saudara sekalian, Injil Kristus itu sering dijadikan olok-olok sampai sekarang. Jadi kalau orang memberitakan Injil, olok-olok ini apa? Ada sebuah gambar saudara. Orang disalib kepalanya keledai, lalu ada orang begini-begini. Itu ngeledek orang Kristen. Orang Kristen itu orang bodoh yang nyembah orang kok di atas kayu salib disembah sama dia. Ini orang kalah. Maka berita Injil kita itu adalah paradoks yang betul-betul
kelihatan berkontradiksi dengan Injilnya Romawi. Saya pernah khotbah dari kitab Korintus mengenai dua hal yang sangat penting, konten Injil dan cara memberitakan Injil. Waktu itu Paulus mengatakan, aku nggak mau ikut mereka. Dunia itu pengen dengar konten Injilnya sendiri. Dunia kepengen cara delivery khotbahnya Injil sendiri. Tetapi aku tidak mau ikut mereka. Kontennya Tuhan, caranya pakai caranya Tuhan. Itu ada pada kitab Korintus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini kita melihat bahwa mengikuti Tuhan yang disalibkan tidak bisa dipahami baik oleh orang Yunani maupun orang Yahudi pada waktu itu. Jadi kenapa ya kok Paulus mengatakan aku tidak malu? Karena banyak yang mungkin malu, saudara, diledek secara massal. Mari kita lihat keadaan orang Kristen pada zaman itu. Yang pertama, saudara, mereka dicemooh para elit. Saudara mengatakan, wah kita tuh kalau di university ya, diledek, dibully, intellectual bullying. Intellectual bullying. Nah, saudara, jangankan mereka pada zaman itu ya. Kita di zaman sekarang juga dibully. Dan kalau kita dibully, kita merasa ini zaman dulu kan tidak ada orang-orang elit, tidak ada orang intelek. Orang-orang kaya yang tidak mau dengar Injil, zaman dulu juga begitu. Elit itu mencemooh Injil. Saudara. Mereka menimbulkan banyak rumor. Orang Kristen itu dibilang kanibal. Jadi mereka takut sekali sama orang Kristen. Orang Kristen itu kanibal. Itu muncul rumor, jangan dekat-dekat orang Kristen itu kanibal. Kenapa orang Kristen dibilang kanibal? Karena mereka dibilang orang kalau tidak makan darahku, tidak minum darahku, tidak makan dagingku, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Tuh, Yesus ngajarin kanibal. Suruh makan orang baru bisa masuk surga. Ini kelompok kanibal. Hati-hati. Jadi orang dengar kata Kristen, wah kanibal. Yang kedua, saudara, tidak bermoral. Orang Kristen dianggap tidak bermoral. Jadi kalau dengar saya memberitakan Injil, Kristen ya, tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral, saudara? Tidak bermoral karena semua orang dibilang saudara. Jadi semua orang saat itu dibilang brother, sister. Philadelphia, persekutuan orang-orang yang bersaudara. Jadi semua dianggap saudara sama mereka. Brother, sister. Kalau kita sekarang ngomong saudara-saudara sudah biasa. Zaman dulu tidak biasa. Orang Kristen yang mulai brother, sister. Terus orang di luar lihat. Ini dibilang brother, ini dibilang sister. Semua brotheran sisteran ini. Padahal nggak ada hubungan darah. Berarti apa? Mereka semuanya itu seks bebas. Tak bermoral. Saudara bayangkan ya, tuduhan pertama kanibal. Tuduhan kedua, misalnya ada saudara ketemu orang. Brother, sister, bisa brotheran sisteran dari mana? Ini pasti semuanya jinah rame-rame. Kelompok tidak bermoral. Wah itu fitnahan keji sekali. Yang ketiga, ateis. Dibilang ateis, saudara. Kenapa? Karena tidak mau menyembah kaisar. Jadi pada zaman itu orang ateis tidak seperti zaman sekarang. Ateis orang kalau zaman sekarang, saya ateis. Ya itu hak kamu, mau percaya mau enggak itu hak kamu. Tapi zaman dulu saudara, ateis itu bisa dilemparin batu. Sokrates itu dihukum mati saudara. Salah satu tuduhan kepada Sokrates adalah dia itu ateis. Bisa sampai dihukum mati loh saudara. Dia ateis, maka Sokrates mengatakan, bagaimana mungkin kau menuduh aku ateis? Bagaimana mungkin kau mengatakan aku tidak percaya dewa? Lawang aku itu berfilsafat karena aku mendengar suara daimon kok. Lah daimon kan anak dewa. Aku kalau percaya daimon, aku percaya dewa toh. Logikanya kan begitu. Lah aku berfilsafat itu, kamu bilang aku berfilsafat mengajari orang ateis. Lah motivasiku berfilsafat itu karena dengar suara dewa kok. Lalu kemudian aku mau mengecek apakah dewa itu betul ada apa tidak. Karena aku dibilang orang paling bijaksana seluruh dunia. Padahal aku gak merasa bijaksana. Yang ngomong siapa? Orakel, suruhan dewa. Lah dewa mengatakan aku paling bijak. Aku gak merasa paling bijak. Masa dewa salah? Kalau dewa salah aku betul, maka dewa itu tidak maha kuasa. Tapi kalau dewa benar, aku merasa dewa salah. Faktanya aku gak bijaksana. Jadi bagaimana aku mengerti kehendak dewa? Maka aku berfilsafat. Kalau motivasiku berfilsafat mengecek kehendak dewa, lalu kemudian juga didorong oleh gerakan dewa, bagaimana mungkin aku ateis? Itu logikanya Sokrates. Jadi ateisme itu satu kesalahan yang sangat fatal pada zaman itu. Dan orang Kristen dianggap ateis, saudara. Lalu dianggap orang eksklusif, tidak toleran. Tidak mau nyembah kaisar, tidak toleran.
tidak setuju kepada pernikahan sejenis, tidak toleran, ekstrim. Wah, saudara sekalian, ini yang dihantamkan kepada orang Kristen di zaman itu. Yang kedua, mereka diasingkan dari kaum bisnis. Ini tercantum dalam kitab Wahyu. Diberikan tanda 666, ditandai saudara. Sehingga kalau nggak pakai tanda itu, nggak bisa bisnis, nggak bisa dagang. Jadi kamar-kamar dagang pada waktu itu, nandain orang Kristen. Orang Kristen jangan diajak dagang, jangan apa, dijauhin. Mereka mengalami kesulitan karena mereka beriman kepada Tuhan, saudara. Yang ketiga, menghadapi penganiayaan. Kita sudah tahu semua itu. Yang keempat, tidak punya kekuatan politik. Mau lobby siapa, saudara? Mana kita dianiaya, mau lobby Pak ini. Tidak ada, saudara, tidak ada backingan politik. Yang kelima, tidak banyak yang intelek. Ada yang intelek tapi tidak banyak, kurang terpelajar, miskin lagi. Sudah tidak punya jabatan, tidak terpelajar, plus miskin. Apa yang bisa diharapkan saudara? Oleh komunitas yang seperti itu. Sudah begitu didiskriminasi. Orang Yahudi bisa ditoleransi, tetapi orang Kristen tidak. Saya sudah pernah menjelaskan ini saudara. Tetapi 3 abad pertama, orang Kristen yang diperlakukan seperti itu, jumlahnya meledak secara eksponensial. Dari 3.000 menjadi 6 juta. Nah itu sebabnya banyak orang yang melakukan studi mengenai beberapa ratus tahun pertama itu. Apa yang sebetulnya yang dilakukan oleh mereka. Saudara, bagi orang di zaman mula-mula kekristenan itu sesuatu yang aneh, yang bodoh, bahkan berbahaya. Sangat tidak fit dan sangat tidak masuk bingkai agama waktu itu. Agama kok Kristen, mereka tidak bisa masuk saudara. Orang Roma, kekristenan itu tahayul. Bizarre, ya, sesuatu yang sangat nyentrik, sesuatu yang tidak bisa diterima. Padahal kalau kita melihat di zaman modern ini, definisi agama itu dipengaruhi kekristenan di abad pertama. Saya ambil contoh begini saudara. Saya ambil contoh bagaimana kekristenan itu dianggap aneh dan tidak cocok untuk definisi agama di zaman itu. Tapi sekarang semua yang dibilang agama itu ngambilnya, patronnya itu Kristen. Jadi apa yang dulu dihina sekarang dipakai sebagai patron. Misalnya begini, bagi orang Romawi beragama dan bertobat itu 2 hal yang beda. Kalau mau jadi Kristen suruh apa dulu saudara? Bertobat. Kalau saudara jadi orang Kristen, kelakuannya penuh benci, Yohanes ngomong apa saudara? Anak iblis loh, kan digituin kan? Kita sudah mempelajari eksposisi kan? Saya benci. Tapi saya cinta Tuhan. Yohanes bilang, kamu anak iblis loh, hidup penuh kebencian, mau bunuh orang dan sebagainya. Saya anak Tuhan, kalau anak Tuhan buktiin kamu anak Tuhan. Buktinya apa? Bertobat dong, hidup penuh kasih. Nah, jadi ada satu tuntutan, orang kalau ikut Tuhan, itu dia harus bertobat. Maka moral, kelakuan, pikiran, dan agama tidak pernah dipisahkan. Dan bahkan ketika engkau mau ikut Tuhan, engkau harus bertobat dulu. Zaman itu kalau mau sembah Zeus saudara, ya ritual aja, ya sembah saja, mintalah berkat, selesai. Tidak ada kaitannya ikut Zeus dan hidup kudus, itu buat apa gitu. Kecuali mungkin minta berkat apa, harus hidup seperti ya udahlah kita jalankan. Maka pada zaman itu saudara, tidak masuk akal, ngapain suruh bertobat? Ya beragama saja, ya sudahlah sembah saja. Buat apa semuanya itu? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh punya istri 2, tidak boleh cerai, tidak boleh ini. Ribet kata orang Roma. Jadi orang Kristen itu repot. Dan hati-hati jangan nikah sama orang Kristen. Nikah sama orang Kristen repot, tidak mau nyembah kaisar, kamu bahaya. Wah saudara sekalian, jadi mereka mengatakan, saya nggak habis pikir sama orang Kristen. Cara berpikirnya saya nggak habis pikir. Tapi nanti saudara-saudara sekalian, kalau zaman sekarang orang sebut agama, kok beragama tingkah lakunya korupsi. Nah sudah lihat ya definisinya. Loh gue beragama gue nyembah aja kok. Justru aku nyembah, banyak kesempatan dapat duit banyak, ini hasil aku nyembah. Diketawain, agama macam apa itu, kan begitu kan saudara. Semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama dan sebagainya. Berarti sekarang orang melihat agama dari satu cara patron, satu ciri khas. Dan sebetulnya kalau kita mau mempelajari, satu orang menulis. Cara orang menafsirkan, membaca agama di zaman sekarang dipengaruhi oleh permulaan orang Kristen yang dianggap aneh pada zaman itu.
Jadi ketika saudara zaman sekarang dianggap aneh, saudara tidak usah takut. Kita harus melakukan apa yang benar, bukan apa yang menjadi persepsi orang baik atau tidak baik. Tetapi kita punya kebenaran firman Tuhan. Bagi orang Yahudi juga bingung. Lah kok orang Kristen ngobrol pertobatan. Bertobat, pikirannya berubah, hatinya berubah, tingkah lakunya berubah. Ini sudah dibilang bertobat. Bagi orang Yahudi zaman itu, kalau kamu mau betul-betul bertobat, jadilah proselit. Jadi benar-benar orang Yahudi. Ngelakuin sabat, ritualnya orang Yahudi, kamu betul-betul harus jadi Yahudi. Orang Kristen mengatakan tidak perlu. Bukan Yahudi yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Engkau hidup seturut kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Pertobatan pikiran, pertobatan hati, pertobatan perkataan, tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah pertobatan. Apalagi itu. Kenapa dia tidak sunat? Kenapa tidak merayakan sabat? Kenapa tidak merayakan hari ini? Bagi orang Yahudi juga bingung, ini pertobatan macam apa? Jadi saudara sekalian, dengan demikian penyentuhan nurani, menerangi pikiran, menyentuh kehendak dan moralitas serta tindakan itu nanti menjadi checklist tanda orang beragama apa tidak. Itulah yang dibawa oleh Injil. Saudara. Orang Yunani nggak ngerti, orang Yahudi mengatakan kegampangan. Tidak meyakinkan saudara. Nah sekarang saya akan explore lebih lanjut lagi saudara. Orang Yahudi seperti apa memandangnya, orang Yunani seperti apa. Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 1, di situ dikatakan orang Yahudi, orang Yunani tidak bisa terima Injil. Bagi orang Yahudi ini adalah sebuah sebuah kelemahan. Bagi orang Yunani ini sebuah kebodohan. Paulus mengatakan, mereka nggak ngerti. Mereka anggap ini kebodohan. Mereka anggap ini adalah kelemahan. Padahal salib itu adalah hikmat. Mereka nggak ngerti. Cupu mereka gitu. Mereka tidak tahu kekuatan salib yang dianggap lemah itu yang bisa menyelamatkan hidup manusia. Lu mau seberapa hebat kaisarmu masuk neraka? Yang bisa bikin kaisarmu itu bertobat, yang bisa bikin kaisarmu itu masuk surga, cuman satu yang kamu hina-hina, yang namanya Injil sejati. Maka aku gak pernah malu sama Injil. Aku tidak pernah malu akan Injil, karena Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi Injil sulit diterima. Kenapa? Tidak ada otoritas rabinik sama sekali. Itu yang pertama. Orang Yahudi sangat mementingkan otoritas rabinik. Oke, Yesus adalah juru selamat. Tradisinya dari siapa? Rabi siapa yang bilang? Mari kita trace mulai dari Musa. Musa, ayo ke siapa? Rabi siapa? Syamai? Ke Hillel atau ke siapa? Tidak ada rujukannya. Lah itu Petrus dari mana? Ngawur Petrus. Paulus dari mana? Ngawur Paulus. Tidak usah terima. Karena tidak ada footnote-nya dari tradisinya dari Musa kemana. Mereka sulit untuk terima itu. Saudara. Yang kedua saudara, sulit bagi orang Yahudi di zaman itu menerima anak tukang kayu menjadi klimaks dalam perkembangan mesianik Israel. Anak tukang kayu dari Nazaret itu. Bagaimana mungkin orang yang naik ke atas kayu salib itu lebih besar dari Abraham? Bagaimana mungkin Yesus lebih besar dari Musa? Bagaimana mungkin Yesus lebih besar dari Daud? Ini klaim Yesus kan, saudara mendengar dalam kitab suci. Sebelum Abraham aku sudah ada. Penulis-penulis Injil menyatakan Musa itu gede, Yesus jauh lebih gede. Wah itu klaim-klaim seperti itu mereka, aduh sulit saya mengerti. Yang ketiga, bagi mereka eklesiologi orang Kristen itu penghinaan buat tradisi mereka. Doktrin gerejanya itu penghinaan. Saudara lihat ya, bagi orang Kristen tidak perlu bait Allah, ngamuk. Kok bait Allah tidak perlu? Tempel itu cuma satu. Yang namanya rumah Tuhan. Bait Elohim cuma satu. Yang lain itu cuma tempat ibadah. Karena di tempat itu ada persembahan korban. Jadi mereka masuk sinagog pun tetap harus pergi ke bait Allah. 1 tahun 1 kali kan. Jadi bait Allah itu tak tergantikan. Bait Allah itu demikian penting. Lalu orang Kristen bisa bilang, udah bongkar aja bait Allah. Hah? Rumah Tuhan cuma satu. Bahkan sekarang setelah hancur mereka menantikan nanti di akhir zaman apa saudara? Bait Allah itu dibangun lagi kan? Itu kan eskatologinya begitu. Orang Kristen mengatakan sudah tidak perlu bait Allah. Lu kenapa tidak perlu bait Allah? Karena bait Allah itu adalah Kristus. Iya kan? Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 14 kan? Dia itu berkemah di antara kita. Di situ menggunakan istilah berkemah. Dia itu adalah kemah kemuliaan Allah, tabernakel. Jadi Kristuslah yang digambarkan sebagai bait suci itu. Maka itu
kehadiran Allah di tengah-tengah dunia itu nyata dalam Kristus. Dan setelah itu Paulus mengatakan apa? Setelah Kristus naik ke surga. Tidak tahukah engkau bahwa bait Allah itu adalah engkau. Dan Roh Kudus diam di dalam engkau. Jadi ketika Stefanus berkhotbah, tidak perlu bait Allah lagi. Ngamuk gitu. Tidak perlu lagi kita persembahan korban lagi. Hah? Bait Allah tidak perlu? Korban tidak perlu. Lah kenapa tidak perlu korban? Saya bawa domba, bawa lembu. Kenapa tidak perlu? Karena Kristus sudah cukup. Wah, tidak bisa, saya tidak bisa terima ini. Tidak ada sunat, tidak ada apa. Semua yang paling penting dianggap tidak penting. Ini batu sandungan. Mereka tidak bisa terima. Orang Romawi, kenapa mereka tidak bisa menerima? Yang pertama, orang Kristen dianggap pemberontak, anti penyembahan kaisar. Yang kedua, ateis. Yang ketiga, kehidupan sosial Kristen nggak menarik buat mereka. Mereka bilang, apa tuh orang Kristen? Jangan sama orang Kristen. Kenapa? Karena tidak boleh ke teater. Zaman dulu saudara, orang nggak boleh ke teater. Kenapa? Melihat orang bunuh-bunuhan. Kalau zaman sekarang kan orang nggak boleh mati di ring kan saudara ya. Pelanggaran kan. Zaman itu dulu orang saling membunuh gladiator itu. Jangan pergi ke teater. Teater-teater itu merusak moral kamu. Belum ada sandiwara-sandiwara porno pada zaman itu. Jangan pergi ke sana. Orang Kristen nggak boleh pergi ke teater saudara. Wah gak asik ah, apa-apa gak boleh. Terus orang Kristen gak boleh jadi tentara. Karena tentara harus sumpah nyembah kaisar, harus nyembah berhala dan sebagainya. Kalau zaman sekarang terserah ya, saudara, jadi tentara itu sebuah profesi juga yang baik. Tetapi di zaman dulu ada keharusan dilakukan oleh seorang tentara. Menyembah kaisar dan sebagainya. Orang Kristen mengatakan tidak bisa. Jadi mereka mengatakan hidup orang Kristen itu kok jadi pembenci umat manusia ya, menurut orang Yunani. Eksklusif, sekte. Yang keempat, ketegangan dalam keluarga. Ini ditulis oleh Tertullian. Orang Kristen sangat sulit menikah dengan orang lain karena orang bukan Kristen dikasih pesan. Kalau kamu nikah sama orang Kristen, keluargamu bakal ribut. Karena mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu, suka ibadah dan sebagainya. Yang kelima, secara intelektual sangat tidak meyakinkan kata mereka. Oke, coba saudara bayangkan ya. Kita hidup di zaman suruh memberitakan Injil, persepsinya kayak begitu. Tidak mudah juga bukan? Jadi kalau sekarang saudara menjajarkan begitu banyak alasan kenapa kita sulit memberitakan Injil. Zaman abad pertama nggak kalah sulit saudara. Bahkan ada satu yang kita nggak ada, penganiayaan. Jadi kalau kita melihat, waduh Tuhan menakutkan sekali ya. Ketika engkau memberikan perintah untuk memberitakan Injil, tampaknya persepsi itu begitu menakutkan. Nah sekarang kita lihat saudara. Tadi kan persepsi orang, sekarang kita lihat persepsi orang Kristennya itu seperti apa. Saya bacakan tulisan dari Michael Green, dia tulis beberapa buku ya saudara ya. Dia orang evangelical, beberapa buku mengenai, dia melakukan penelitian mengenai orang-orang Kristen di gereja pertama. Michael Green mengatakan demikian saudara, saya kutip ya. Mereka itu orang-orang biasa, begitu sederhana. Tetapi mereka membicarakan Injil di mana-mana. Di coffee shop, di mall, di restoran kalau di zaman sekarang, dengan antusias yang sangat besar. Mereka itu adalah sekelompok orang yang merasa menemukan harta karun dan sekarang mau membagi-bagikannya. Dalam jamaat pertama, sasaran penginjilan adalah rumah, PI kepada pembantu rumah tangga, kepada karyawan, kepada keponakan. Ministry centernya adalah keluarga. Injil berkembang dalam suasana relasi dan persahabatan antara teman, guru, dan murid dengan rekan kerja atau dengan bawahan, bicara moralitas, makna hidup. Yang menarik bagi Michael Green bukanlah strateginya, karena strategi tiap orang berbeda-beda, sangat fleksibel dan dalam kitab suci kita bisa mendapatkan bahwa orang-orang berbicara di dalam metode yang berbeda-beda. Jadi bukan strategi yang menarik. Tetapi, kata Michael Green, keyakinan mereka, kesungguhan mereka, gairah mereka, dan kemantapan mereka dalam bersaksi, itu yang luar biasa. Jadi mereka sudah percaya, betul-betul percaya. Kamu kalau nggak percaya Injil, masuk neraka. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu, cuma Injil, maka dia tidak takut berbicara sama siapapun. Kamu berapa kaya, berapa hebat, berapa sukses, berapa apa. Kalau kamu tidak terima Injil, kamu binasa. Kokoh. Kalau kita beritakan Injil, saudara-saudara, kamu harus terima Injil.
Yakin, lu paling benar. Iya ya, aku nggak paling benar kali ya. Lu nggak toleran. Iya, aku nggak toleran. Habis kita sudah. Loh, kamu bilang Kristus paling benar? Iya. Kalau gitu Zeus nggak menyelamatkan? Enggak. Loh, kamu nggak toleran? Loh, saya cuma bilang fakta. Kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, kamu nggak diselamatkan. Dia bicara dengan keyakinan yang kokoh, yang teguh. Yakin kamu, super yakin. Teman, aku mengasihi kamu, kamu harus terima Tuhan Yesus. Mereka akhirnya mengatakan yang luar biasa adalah passion mereka. Jadi dia mengatakan begini, kalau orang zaman sekarang melihat gereja, gereja itu tempat terapi. Aku banyak masalah, banyak pergumulan. Terhimpit dengan beban berat. Gitu kan ya. Beban dunia menjerat. Aku datang ke gereja. Lalu ku datang pada Yesus. Dia lupa saya. Hidupku baru kan. Dia jamas kerap hidupku. Kan begitu kan ya. Ya enggak salah juga sih. Memang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tetapi saudara. Kalau saudara tanya. Orang Kristen zaman dulu ke gereja tuh ngapain? Mau perang. Jadi Kristen tuh ngapain? Siap perang untuk Tuhan. Tiap kali datang perang, Injil. Gimana Injil diberitakan? Mereka itu saudara-saudara begitu percaya, mereka pecah bikin kelompok kecil. Lalu bikin lagi. Tujuannya apa? Terus mau jangkau. Sekarang metodenya saya sudah ajarkan bisa di-copy. Jangkau. Yang belum ada apa? Passionnya. Pecahnya, metodenya, strateginya sudah ada. Yang kita perlu belajar bukan strateginya, passionnya, apinya itu loh. Keyakinannya. Kalau saya nggak gerak, bagaimana mereka bisa selamat? Paulus mengatakan kalau mereka nggak dengar bagaimana? Karena kita nggak yakin. Apakah saya bisa dipakai? Nggak ada keyakinan. Maka begitu banyak gereja, tadi saya diskusi sama istri saya gitu. Kita bicara mengenai zaman sekarang, saya bilang, sekarang tuh lagi tren. Orang itu satu orang bisa menjadi anggota 5-10 gereja. Why not? Gitu kan. Terus istri saya bilang, kalau menurutmu gimana? Gitu. Bisa aja gitu. Bisa aja kalau mereka memang jemaat yang gak berfungsi. Saya nanya sama istri saya, lu bisa gak berjemaat di sini sama di Karawaci sama di Kebonjeruk? Kuat gak? Mati gua gitu. Iya kan? Melayani di satu gereja aja udah mau muntah-muntah, apalagi di 5 saudara. Lah kalau kita cuma penonton aja mau 10 juga bisa. Tapi kalau saudara masuk dan melayani, 1 juga gak habis. Saudara. Karena kita gak berfungsi. Kita nganggur, kita ongkang kaki, lalu kritik-kritik. Tuh, yang kasih persembahan, roknya kurang tinggi. Minggu depannya ketinggian, kurang bawah. Gitu kan ya. Tuh orang pakai baju atau pakai jubah Batman sih. Ini banget, panjang banget. Yang ini kurang bahan. Komentarin terus saudara. Rambutnya, tuh rambutnya Sadako tuh. Horor amat gitu ya. Rambut nutupin muka. Wah ini perempuan kok botak gitu. Macam-macam gitu ya. Semua dikomentarin gitu. Wah ini orang ya. Mau ke gereja kayak ke diskotik. Waduh dandannya. Ya yang ini belum mandi kali ya. Bu gitu ya. Gak ada gairahnya gitu. Semua dikomentarin saudara. Ya gak ada kerjaan gitu. Dia gak mau melayani dengan baik. Tapi kalau orang seperti yang digambarkan ya. Orang datang dengan semangat perang. Gereja tuh kalau zaman sekarang. Kalau Christian Smith, itu seorang sosiolog Amerika ya, Katolik ya, Christian Smith. Ya betul, Christian Smith. Menggambarkan gereja itu sekarang dengan terapi. Maka gereja di zaman dulu itu adalah barak. Orang datang bersekutu, yang seperti saya bilang, connect, grow, serve. Di otak mereka itu cuma itu. Maka perkembangan Injil cepatnya luar biasa. Karena mereka itu reach out saudara. Begitu 5 family kumpul tep, mereka gabung lagi. Mereka udah jadi 10, sudah terima Tuhan, pecah lagi. Pecah. Dan luar biasa gerakannya. Kita itu sudah terlalu banyak tahu saudara. Tapi kita tidak berani jangkau. Nanti akan muncul ya saudara, memang akan ada efek samping. Kenapa? Karena belum matang akhirnya muncul banyak bidat. Itu nanti ekses karena terlalu cepat. Tetapi saudara sekalian, orang yang sudah banyak tahu juga tidak gerak, efeknya mati. Karat ya kebanyakan.
Jadi keseimbangan dua hal itu harus kita perhatikan. Saudara belajar, tapi saudara juga harus reach out. Mulai pikirkan bagaimana Injil itu bisa diberitakan. Injil kenapa harus diberitakan? Karena kalau tidak Injil bukan satu-satunya, tidak ada penginjilan. Kalau orang bisa selamat karena yang lain, tidak usah memberitakan Injil, saudara. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena ini satu-satunya. Maka Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil, tidak akan malu. Karena siapapun juga membutuhkan ini. Dia berdiri dan kokoh keyakinannya. Saudara sekalian, saudara sudah menerima Tuhankah? Apakah Anda punya keyakinan yang kokoh akan Injil? Kalau saudara mendapatkan keselamatan, apakah saudara tidak rindu yang lain juga mendapatkan keselamatan? Kalau kita cuma pikir diri kita sendiri, terus begini, aku kurang begini, tidak akan ada habisnya, saudara. Tapi mari kita pikirkan ada begitu banyak orang lain yang membutuhkan. Orang-orang di jalan, orang di luar sana yang membutuhkan Injil. Mari kita pikirkan saudara bagaimana Injil bisa diberitakan. Dan ketika Injil dinyatakan, kenapa orang malu? Karena respon orang terhadap Injil, Injil dipersepsi tidak baik. Kalau Injil dipersepsi baik, orang akan menerima kita. Kalau Injil dipersepsi tidak baik, kita akan dihina. Saudara kalau misalnya ketemu ya, bapakmu kerjaannya apa? Lu tahu enggak? Bapakku kerjaannya dirjen pajak. Hebat dulu. Tapi kan sekarang lagi viral kasus ya saudara ya. Mungkin kalau bapaknya dirjen pajak atau apapun yang berkaitan dengan pajak agak malu. Karena persepsinya sedang kurang baik. Padahal sebetulnya mungkin banyak juga profesi yang kurang baik yang lain. Ngerti ya saudara ya? Jadi ketika dibilang, kerjanya apa? Dirjen pajak. Sekarang kerjanya apa? Dirjen pajak. Karena persepsinya tidak baik, saudara. Nah kira-kira pada waktu dipersepsi tidak baik, apakah kita bisa mengatakan, kamu orang apa? Aku Kristen mas, aku Kristen mbak. Kamu nyembah siapa? Aku nyembah Tuhan Yesus. Boleh aku cerita? Aku gak peduli. Mungkin salah paham kali, saya coba jelaskan. Apakah kita punya keyakinan yang kokoh, saudara? Kamu kenapa bisa percaya gitu? Oh, kamu salah paham. Saya pernah ketemu sama orang. Bapak percaya dunia ini dari mana? Dunia ini dicipta. Ketawa, saudara. Kamu itu intelektual katanya. Percaya dunia ini dicipta. Mas, argumenmu apa dari tadi ketawa? Gitu saya bilang. Wah, kamu melakukan intelektual bullying loh. Kamu melakukan intelektual bullying, kamu membuli saya mas, kamu gak sadar. Saya gak mau malu serahkan Injil. Coba, sekarang saya ngomong, jadi kamu gak percaya sama penciptaan, kamu percaya gimana? Oh ada teori, saya gitukan saudara. Ayo, kamu gimana perasaannya? Bodoh banget, percaya begitu. Gak ada argumen kan aku gitu. Lah kamu tadi juga begitu, aku dicipta, kamu ketawa begitu. Itu intelektual bullying mas, kita diskusi lah. Jangan saling membuli, yuk kita saling menghargai. Aku menghargai pandanganmu, kamu menghargai pandanganku. Tapi kita diskusi yang baik. Dan saya akan menyatakan apa yang saya percaya, apa yang menjadi imanku. Ya, jadi saya tunjukkan, saudara, ini teori ini. Ya itu teori itu lu ada nggak zaman itu? Ya enggak ada juga. Lalu lu bilang mana? Waktu Tuhan mencipta lu ada nggak? Enggak ada. Saya tanya balik, lu sudah yang nulis jurnal sudah ada? Enggak ada. Lah kita sama-sama dong. Tapi kok kamu mau ngetawain saya nggak ketawain kamu. Ya, jadi saudara, dimanapun kita berada, kita akan ada sekelompok orang yang akan membuli kita. Orang-orang kaya juga begitu, itu agamanya orang miskin. Kita akan dibully juga gitu. Oke, kalau gitu aku akan kaya, supaya nggak dihina. Tetap juga dihina saudara, gitu kan ya. Karena memang beritanya itu loh, saudara mau tuh, nanti kalau saya udah kaya luar biasa nggak akan dihina juga. Orang sudah kaya luar biasa, menginjili orang yang susah. Maukah terima Yesus? Agama orang kaya, gitu juga saudara. Terus mulai pikir, aduh coba aku miskin ya. Ya jangan begitulah. Pokoknya setiap kondisi kita tidak usah malu memberitakan Injil. Tidak usah tunggu orang pinter. Ya, kita orang bodoh. Memang agama orang bodoh. Kita udah pinter, orang pinter percaya gitu. Selalu dibegitukan. Apapun kondisi kita, jangan malu karena Injil. Saudara mungkin sudah lama sekali loh, kita tuh gak pernah berdoa. Even jangankan memberitakan Injil. Berdoa minta kesempatan memberitakan Injil pun sudah mungkin kita udah gak pernah doa. Dan gak kepikir. Saudara kadang-kadang kalau melihat orang, pernahkah berdoa, Tuhan
ada nggak ya kesempatan saya boleh memberitakan Injil kepada mereka? Lihat lagi Tuhan kesempatannya kapan ya aku boleh memberitakan Injil kepada dia. Saudara pernah nggak pikiran, Tuhan berikan aku keberanian, aku mau ketemu orang ini, aku akan beritakan Injil. Mungkin setelah aku beritakan Injil, relasi jadi nggak enak. Tuhan berikan kekuatan supaya aku tahan. Suatu ketika saya ketemu orang, Van, lu mau cerita apa? Katanya mau cerita, iya. Kamu mau buah nggak? Aku yang manis mau, iya buah yang manis. Aku mau bagi buah ke kamu. Ada buah yang manis, buah yang enak. Kamu mau nggak? Apa? Namanya buah roh. Nah, saya cerita. Iya. Buah roh itu apa sih? Buah roh itu apa? Saya cerita itu. Kamu mau tahu buah roh? Mau tahu? Saya cerita. Iya Kristen, bilang gitu. Saya cerita tentang buah roh. Suatu ketika ketemu sama, saya doa Tuhan, tolong saya pengen memberitakan Injil sama teman-teman saya kuliah, tapi saya belum ada kesempatan. Terus ditanya, Ivan, kamu kalau istirahat kemana? Aku pergi ke persekutuan, ke PO gitu. Ikut kita lah, pergi ke AR, aneka racun, gitu, kantin kita gitu ya. Ikutlah ke AR gitu. Enggak, aku mau ke ini. Mereka kalau enggak ke AR, ke Amigos. Amigos tuh restoran, tahu ya saudara ya. Tapi bukan Amigos yang restoran Meksiko, Amigos yang agak minggir got sedikit gitu ya. Jadi mereka Amigos sama aneka racun gitu. Itu nama anak-anak mahasiswa kasih nama kantin mereka gitu. Ayo ikut kita lah gitu. Enggak saya mau pergi ini, mau ikut persekutuan. Mereka akan bilang, ngapain sih lu ikut persekutuan? Lapar tau enggak? Mending makan gitu, enggak kena mah gitu. Saya kan memang akhirnya karena waktunya mepet cuman makan ini ya. Makan tahu sama minum susu ultra, biasanya itu makan siangnya begitu. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan saya pengen ajak teman. Kadang-kadang ada teman mau diajak. Mau ikut persekutuan ya? Mau, waduh seneng banget. Aduh Tuhan, saya doakan. Tuhan ini orang ini ya, taunya cuma samkok, dia nggak tahu firman Tuhan. Tuhan tolong, nanti waktu khotbah dia mau percaya Tuhan. Saya seneng sekali. Dia bukan orang Kristen saudara. Saya seneng, saya temenin. Khotbahnya ngantuk saudara. Kan kita kan tiap minggu siapa datang kan nggak bisa prediksi kan. Saya pun ketiduran itu, waduh saya nangis Tuhan, saya pun tidur gimana dia gitu kan ya. Saya tanya, gue gak ngerti, ya sudah gitu. Dia ngomong apa, saya juga gak berani jawab, saya juga gak ngerti gitu kan ya. Pergumulan memberitakan firman, doa sampai suatu ketika ditanya sama teman, Van lu kok suka ikut yang agama-agama gitu ngapain sih Van gitu. Waduh, gue susah bayangnya. Lu kan padahal kan kita bisa ikut kita makan, lu nggak pernah ikut kita makan lo gitu. Ya gimana ya, susah jelasinnya, lu mesti ngalamin sendiri. Enaknya tuh lu mesti ngalamin sendiri. Lu kan cuma dengar-dengar ceramah-ceramah gitu kan, iya gitu. Suatu hari saudara, teman saya tuh minta waktu ketemu saya. Van, gue minta waktu ngomong sama lu. Kenapa itu? Lu kan tahu yang agama-agama gitu. Iya tahu gitu. Kan dia tahu saya tiap Jumat ikut PO kan. Gue lagi patah hati. Gue diputusin sama cewek gue mau mati rasanya. Gue mesti gimana Van? Oke tenang. Nanti gue kasih tulisan ya. Gue bikinin renungan harian, lu saat teduh pakai itu. Oke, gue mau. Terus saya tulisin saudara, saya dengar khotbah apa di gereja, Pak Tong khotbah Roma, saya masih ingat waktu itu, Roma 8 ayat 28 sampai 31 itu. Saya tulis semuanya gitu kan ya. Tulis saya bikinin dalam konteks pacaran gitu. Saya tulis, saya doa Tuhan pakai ini. Terus saya kasih ke dia, paginya dia ketemu saya. Aku semalaman gak tidur. Waduh celaka kenapa? Aku nangis Van. Aku bahagia, aku sekarang kenal Tuhan. Waduh puji Tuhan. Cara memberitakan Injilnya lewat itu. Aku kehilangan pacar tapi ketemu Tuhan. Aduh gitu ya. Habis itu dia ikut persekutuan saudara. Ikut seminggu, ikut 2 minggu. Teman kita kemana itu? Kita kan satu grup gitu ya. Lu sekarang ikutan Ivan ya? Iya. Lu gak mau KR? Enggak. Kenapa? Susah jelasinnya, lu mesti ikut rasanya lain. Saya gak pernah lupa kalimat itu. Wah teman saya ngomong kayak begitu. Kamu gak bisa itu, rasanya lain. Ada sesuatu yang dia alami sendiri. Saudara, kalau kita tidak bisa, kita takut, kita gak ketemu momennya. Kita minta kesempatan Tuhan, saya minta kesempatan untuk boleh memberitakan Injil. Atau paling gak kita mengurangi kebencian orang. Pada waktu saya kata, saudara, kita ini kita belajar untuk tidak membedakan
agama, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan apa. Di dalam berteman. Di dalam berteman, di dalam iman kita mantap. Di dalam berteman kita tidak membedakan. Dan saya juga begitu. Pokoknya semua apa yang bisa saya cintai, saya cintai. Saya tidak pernah pilih-pilih teman. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Suatu ketika ada satu orang datang ke meja saya. Van, gua mau terus terang sama lu. Kenapa? Gua benci lu. Kenapa? Pertama, lu pelit, gak pernah kasih contekan. Yang kedua, lu Cina. Ya kan? Yang ketiga, lu Kristen. Waduh gitu ya. Kenapa lu benci gua karena ini gitu kan ya. Mungkin ada hubungannya sama yang pertama. Gitu. Iya kan gitu kan. Jadi saya pelit ya, karena saya Chinese saya pelit. Yang saya Kristen saya gak mau kasih contekan begitu loh. Gua benci tiga-tiganya. Ya, saya bilang sama dia, Bang, gini loh, aku tuh gak mau kasih contekan karena aku memang ajarannya gak boleh curang. Tapi kalau abang mau ya, saya ajarin sebelum tes. Lu datang ke sama gua ajarin lo. Sampai bisa. Beneran loh, beneran. Oke, gua mau lihat bener gak? Bener saudara, jadi dia tanya, saya ajarin sampai bisa. Lalu saya doa, Tuhan kasih kesempatan saya boleh berita Injil sama dia. Terakhir setelah ulangan ya, dia datengin lagi. Van, gua mau ngomong lagi. Kenapa gitu? Gua tarik kata-kata gua gak jadi benci lo gak pelit, gua tetap boleh temenan sama lo, meski lo Cina dan Kristen. Sip, gua bilang gitu. Ada orang-orang kadang-kadang salah paham saudara, mengkaitkan Kristen dengan yang lain-lain dan sebagainya. Dia pikir itu tidak baik. Saya bilang Tuhan bagaimana saya memberitakan Injil, kalau dia pun sudah salah paham. Dia nggak ngerti. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kita tidak malu karena Injil. Kita tidak malu karena kita minoritas. Kita buanglah pikiran minoritas, mayoritas, persepsi dan sebagainya. Mari kita buang, kita sama-sama harus melakukan sesuatu yang penting bagi zaman ini. Dan biarlah kita tidak malu karena Injil sangat diperlukan. Pak Tong dibilang apa saudara? Aduh, zaman sekarang sudah bukan zamannya Kapin, tetap Injil harus diberitakan. Tidak peduli lu mau ngomong apa. Pak Tong sudah umur begitu, kenapa memberitakan Injil? Saya mau umur berapa, saya mau beritakan Injil. Itu teladan kita saudara, tidak malu. Saya mau beritakan Injil kepada anak-anak. Pak Tong sudah umur 80, kenapa bicara sama anak-anak? Dia tidak malu saudara, kenapa? Karena anak-anak juga butuh Injil. Mari kita belajar dari gembala sidang kita. Tidak malu karena Injil. Injil harus diberitakan. Kamu tidak cocok beritakan Injil sama ini. Tidak, saya ada kesempatan. Saya harus beritakan Injil. Mari saudara-saudara sekalian dengan semangat. Aku hutang Injil. Aku tidak malu. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan. Biarlah melalui kita bertobat dan Tuhan memberi pertumbuhan. Pertumbuhan bukan karena bikin acara-acara menarik massa pakai marketing, bukan. Mengumpulkan orang itu bukan keinginan Tuhan Yesus. Disuruh pulang kok. Orang-orang yang kurios, yang kepingin tahu, yang mau senang-senang disuruh pulang sama Tuhan Yesus. Tetapi dia mengumpulkan murid. Orang-orang yang datang mau berkorban. Orang-orang yang mau dibentuk. Orang-orang mau belajar. Orang mau memberitakan Injil. Dan pertumbuhan itu adalah karena kita memberitakan Injil. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta kekuatan untuk boleh mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam dunia ini tidak ada jalan keselamatan kecuali mendengar Injil Kristus. Hal yang demikian sederhana, hal yang demikian kelihatan lemah, hal yang kelihatan remeh adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang bisa mendapatkan keselamatan bukan karena memiliki gelar yang tinggi, bukan karena memiliki tapa raga yang luar biasa hebat, bukan memiliki kekayaan yang besar, bukan karena memiliki hikmat yang melampaui segala yang lain, tetapi orang yang paling luar biasa pun bisa diselamatkan dengan Injil yang sederhana. Dan inilah kekuatan Allah, hikmat Allah yang luar biasa yang tercakup dalam hal yang sangat sederhana. Biarlah kami tidak malu karena Injil Kristus. Karena keselamatan di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang disebut yang kepadanya orang bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan tolong berikan kami beban, hutang Injil. Dan berikan kepada kami rasa kokoh akan Injil. Sehingga di dalam keseharian kami
Kami melihat gereja sebagai tempat di mana kami bersatu untuk pergi berperang dalam dunia. Kami tidak menjadikan gereja hanya sekedar rumah sakit belaka, mendandani berbagai macam hal, masalah-masalah psikologis yang terjadi pada diri kami. Tetapi kami mau dipakai untuk berperang bagi dunia ini. Biarlah kami tidak mencintai diri kami sendiri, mencintai Kristus, mencintai Injil, mencintai jiwa-jiwa yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.